semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 6 orang, di mana saya sendiri bernama Ferdan Rona dan teman saya Reska Dwi Anggraini. Saya Nyimas Nadila Nurfanisa. Saya Dulira Agustina. Saya Dina Agusti. Dan saya Mutia Fadlia Zahra. Di sini kami membawakan model pembelajaran inquiry untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran pendidikan ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis, analogis, dan sistematis, sehingga bisa memecahkan masalah yang dipertanyakan. Adapun langkah-langkah model pembelajaran inquiry yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, orientasi. Guru memasuki ruangan mengucapkan salam, berdoa sebelum pembelajaran, guru menanyakan kabar dan memberikan motivasi, guru mengecek kerapihan dan kebersihan kelas, guru mengecek presensi. Yang kedua, kegiatan inti, merumuskan masalah. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru memberikan gambaran persoalan kepada siswa dengan mengaitkan gambaran persoalan terkait dengan materi yang akan disajikan. 2. Mengumpulkan hipotesis. Guru mengumpulkan jawaban sementara yang dipaparkan setiap siswa yang bersifat rasional dan logis. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari informasi terkait dengan jawaban sementara yang dipaparkan siswa. 3. Menguji hipotesis. Guru mengumpulkan jawaban yang diperoleh dari pemaparan siswa. 4. Merumuskan kesimpulan. Guru mengarahkan peserta didik untuk menyimpulkan hasil temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Peserta didik melaporkan kesimpulan. Yang terakhir, kegiatan penutup. Guru mengambil kesimpulan dari hasil diskusi siswa dan memperkuat pendapat dari hasil diskusi siswa. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai pembahasan yang kurang dipahami. Guru mengkondisikan kembali suasana kelas dan mengakhiri proses pembelajaran. Guru menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan! Dadah! Assalamualaikum. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memulai doanya. Sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa juga. Doa selesai. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Ya, semoga kita juga selalu diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, kelas hari ini memang terlihat bersih, tapi Ibu ingin melihat kerapian kalian. Jadi kalian boleh berdiri dulu. Oke, silakan periksa tubuhnya, rapiin bajunya, jilbabnya, rambutnya. Kalau udah rapi, lihat di sekeliling kalian ada sampah atau tidak. Diambil dulu, dibuang dulu sampah yang makan sampah. Kalau ada, sama buku kali. Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Semua ya? Bagus. Nah, hari ini Ibu ada satu materi menarik buat kalian semua. Nama materinya itu tentang struktur pasar. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu agar kita semua dan anak-anak sekalian dapat mengetahui apa itu pasar, kemudian ciri-ciri pasar, kemudian macam-macam pasar, bentuk-bentuk pasar, dan contoh-contoh pasar, yaitu khususnya pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, jadi ada yang tahu apa itu pasar? Gak ada ya? Jadi pasar itu pertemuan antara permintaan dan penawaran, atau bisa juga dikatakan sebagai pertemuan antara penjual
zaman sekarang kan ada yang namanya pasar online. Nah, ada yang tahu nggak apa saja contoh pasar tradisional dan pasar online? Boleh ya satu orang? Saya itu seperti pasar Senen, pasar Mangga Sulu, dan pasar Cinde. Untuk contoh pasar online itu sendiri itu ada Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, banyak banget ya yang disebutkan teman tadi. Jadi contoh pasar tradisional itu kayak pasar Cinde, pasar 15 Ulu, pasar 10 Ulu, atau kayak Tanah Abang, itu termasuk pasar tradisional. Nah, kemudian pasar online itu contohnya kayak Lazada, Shopee, kemudian ada juga Bukalapak, Tokopedia, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih memahami pengetahuan kalian mengenai struktur pasar, Ibu ada video, nanti Ibu tayangkan, kalian bisa simak ya. Hanya harga cabai, tetapi harga komoditas lain juga terpantau naik di atas harga jual rata-rata di pasar Peterongan, Kota Semarang. Cabai dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Pedagang juga harga naik dikarenakan masa panen cabai yang tidak selama di beberapa wilayah termasuk cabai yang ada di Jawa Tengah. Tak hanya cabai, harga gula pasir yang sebelumnya sudah ditimur bisa menjadi Rp16.000 per kilogram. Bukan tidak belum ada penurunan berbeda bagi cabai rawitnya memang harganya sangat tinggi. Ya, anak-anak, bagaimana tadi videonya? Sudah kita lihat ya sama-sama. Nah, menurut tanggapan kalian, bagaimana tentang video yang sudah kita tayangkan tadi? Baik Bu, dari studi kasus tadi, di situ dijelaskan tentang naiknya harga cabai menyebabkan terjadinya penurunan juga pada cabai. Oke, nah ada yang lain? Ya, silakan. Baik Bu, jadi dari video tersebut dapat kita ketahui bahwasanya penjual menentukan harga cabai. Baik, dari jawaban tersebut ada yang bilang kalau penjualan cabai di tempat tersebut menjadi menurun pembeliannya. Nah, kemudian tadi ada juga yang bilang kalau penjual itu penentu harga. Menurut kalian apa benar? Pembeli penjualan cabai di toko tersebut pembeliannya jadi menurun, kemudian penjual sebagai penentu harga. Benar. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu pengen kalian lebih memahami lagi materi ini dengan cara kalian cari informasi atau sumber data yang relevan, baik itu dari buku maupun dari internet. Nah, untuk analisisnya, Ibu minta kalian menganalisis dari video yang sudah kita tonton tadi. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan kalian silakan mulai dari sekarang ya. Yang 10 menit. Baik anak-anak, sudah 15 menit berlalu. Adakah tanggapan dari kalian yang mau memaparkannya? Silakan ya. Dari studi kasus pada masa tersebut, penjual sebagai penentu harga merupakan karakteristik dari pasar monopoli. Perusahaan yang menjadi penjual tunggal di pasar monopoli memiliki kemampuan menentukan harga sesuai kehendaknya. Penjual ini disebut dengan price maker. Perusahaan monopoli menjadi satu-satunya penentu harga karena menguasai semua pengendalian, produksi, dan jumlah yang akan dihasilkan. Baik, ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, Dina, silakan. Menurut saya Bu, yang tadi itu terkait dengan pasar oligopsoni.
karena pasar oligopsoni kan merupakan suatu jenis pasar yang memiliki banyak sekali penjual dan beberapa pembeli saja. Nah, harga produk ataupun yang jasa ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Nah, contoh dari pasar oligopsoni ini adalah pasar cabai tadi, Bu, yaitu dari petani desa dan dijual ke kota. Baik, dari dua jawaban tersebut benar ya, sangat bagus. Kita apresiasi dulu buat Tia dan Tina. Nah, yang terakhir nih, ada yang mau menyimpulkan dari materi pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Bentuk-bentuk pasar yaitu ada dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Oke, terima kasih Esta. Kita tepuk tangan untuk apresiasi.